3.200 tahun yang lalu, di tepi sungai yang paling tua di dunia, ada seorang manusia yang memutuskan bahwa ia tidak ingin hanya dikenang. Ia ingin abadi. Namanya Ramses II, dan apa yang ia tinggalkan di bumi ini setelah 3 milenium berlalu masih membuat para insinyur terbaik pada abad ke-21 berdiri terdiam. Masih membuat para arsitek dengan segala perangkat lunak dan teknologi canggih mereka bertanya, bagaimana? Tapi ada yang lebih dalam dari semua itu. Ada lapisan-lapisan yang tidak pernah masuk buku pelajaran, yang tersembunyi di balik keindahan yang sudah kita kagumi. Yang, jika kamu benar-benar memahaminya, kamu akan mengubah cara kamu memandang sejarah, kekuasaan, dan manusia itu sendiri. Hari ini, kita masuk ke lapisan itu. Bersama-sama, kita mulai dari yang paling pertama, yang paling sering dilihat, yang paling sering dipotret, yang paling sering disalahpahami. Piramida. Buku sejarah menyebutnya makam, kuburan raksasa untuk para raja yang terobsesi dengan kematian. Tapi itu hanya separuh dari kebenaran, dan separuh yang paling dangkal. Piramida Agung Giza dibangun dari 2,3 huta blok batu. Rata-rata setiap blok beratnya 2,5 ton, yang terbesar mencapai 80 ton, seberat 13 gajah dewasa. Dan mereka dipasang dengan presisi yang, bahkan dengan laser pengukur modern, tidak bisa ditandingi. Celah antar batu kurang dari setengah milimeter. Tidak ada semen, tidak ada perekat, hanya batu yang dipotong begitu sempurna hingga saling mengunci dengan beratnya sendiri. Para insinyur Jerman terkenal dengan standar presisi tertinggi di dunia, ketika mempelajari ini, menyebutnya sebagai sesuatu yang mereka sebut Unerkel, Reliquie, Scission, presisi yang tidak bisa dijelaskan. Tapi, ada yang lebih mengejutkan dari presisi fisiknya, orientasinya. 3 piramida Giza secara sempurna mencerminkan posisi 3 bintang di sabuk konstelasi Orion, termasuk satu piramida yang sedikit bergeser, persis seperti bintang ketiga di Orion yang juga sedikit keluar dari garis lurus. Kebetulan, tidak ada yang menyebut ini kebetulan setelah melihatnya. Dan Sungai Nil yang mengalir di sebelahnya, posisinya. Dalam peta, bumi berkorespondensi dengan posisi Bima Sakti di langit malam. Mereka tidak membangun kuburan. Mereka membangun cermin bumi untuk langit. Peta kosmis yang diukir dalam batu dan pasir, supaya siapapun yang berdiri di sana ribuan tahun kemudian bisa merasakan bahwa bumi dan bintang adalah satu hal yang sama. 1274 sebelum Masehi. Ramses II berusia 25 tahun. Di depannya, pasukan Het, musuh terkuat yang pernah Mesir hadapi, dengan 3.500 kereta perang dan mungkin 50.000 prajurit, menunggu di dataran Kadesh, di wilayah yang kini kita sebut Suriah. Ini adalah pertempuran Kadesh, pertempuran kereta terbesar dalam sejarah manusia kuno. Ramses hampir terkepung, hampir mati, pasukan utamanya tercerai-berai. Tapi kemudian, menurut catatan Mesir sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia berdoa keras, sendiri, di tengah medan perang yang porak-poranda. Ayahku Aimen, aku sendirian, tapi aku tidak takut. Aku memanggil namamu dari ujung bumi yang jauh. Dan kemudian, entah karena doa itu, atau karena keberanian yang melampaui akal sehat, ia maju sendirian, seorang diri, ke dalam kepungan. Pertempuran itu berakhir seri. Tidak ada pemenang mutlak, dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai. Perjanjian yang tertulis di atas perak, yang ditandatangani oleh Ramses II dan Raja Het Hattusili III. Dokumen itu kini tergantung di dinding markas besar PBB di New York, sebagai pengingat bahwa perjanjian damai tertulis pertama dalam sejarah manusia lahir bukan dari kelemahan, tapi dari kebesaran jiwa dua pemimpin yang memilih jalan lain. Ada sesuatu yang Ramses II bangun, yang bahkan setelah 3.200 tahun, masih membuat siapapun yang melihatnya untuk pertama kali berdiri diam. Ini bukan soal ukuran, bukan soal kemegahan semata. Ini tentang apa yang terjadi 2 kali setahun, 22 Februari dan 22 Oktober, ketika matahari pagi terbit di sudut yang sangat spesifik. Sinar matahari masuk melalui pintu utama kuil, berjalan menembus lorong sepanjang 63 meter yang gelap total, dan tepat di ujung lorong, menerangi wajah 4 patung yang duduk dalam kegelapan selama 364 hari setahun. 3 dewa dan 1 Ramses II. Tapi 1 patung, patung Pata,
dewa kegelapan, tidak pernah tersentuh cahaya. Tidak pada tanggal itu, tidak pada hari lain manapun. Bukan karena kesalahan perhitungan, tapi karena itu memang disengaja. Tanggal 22 Februari Ruari adalah hari kelahiran Ramses II. Tanggal 22 Oktober adalah hari penobatannya sebagai Firaun. 2 hari dalam setahun, matahari sendiri yang datang untuk memberikan penghormatan. Dan ketika UNESCO memindahkan kuil ini pada 1960-an, memotong seluruh tebing dan memasangnya kembali di tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkannya dari banjir bendungan. S1, dengan semua teknologi abad ke-20 yang mereka miliki, mereka meleset 2 hari dari perhitungan aslinya. 2 hari setelah 3.200 tahun, dengan laser, komputer, dan segala perangkat modern. Bayangkan apa yang dibutuhkan untuk merancang ini tanpa semua itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam, yang paling jarang diceritakan, yang, kalau kamu benar-benar merenungkannya, akan mengubah cara kamu memandang bukan hanya Mesir kuno, tapi apa artinya menjadi manusia. Di sekolah, kamu belajar bahwa orang Mesir terobsesi dengan kematian. Tapi mereka tidak terobsesi dengan kematian, karena mereka takut. Mereka terobsesi karena mereka sangat mencintai hidup, dan menolak untuk percaya bahwa hidup bisa sepenuhnya berakhir. Ada teks yang ditemukan di dinding makam para Firaun, yang disebut Amduat, yang menggambarkan apa yang terjadi setiap malam setelah matahari terbenam. Menurut teks ini, matahari tidak sekadar tenggelam. Ia memasuki dunia bawah, dan di sana, selama 12 jam malam, 1 jam untuk setiap jam kegelapan, ia melakukan perjalanan yang paling berbahaya dan paling penting dalam kosmos, bersama Dewara dan bersama roh para Firaun yang telah meninggal melewati 12 gerbang kegelapan, melawan ular kegelapan bernama Apophis yang mencoba menelan matahari sebelum sempat terbit kembali. Dan kalau perjalanan itu berhasil, kalau roh sang Firaun cukup kuat, cukup bijak, cukup murni, maka di fajar hari berikutnya, matahari terbit setiap pagi tanpa kecuali. Bagi jutaan rakyat Mesir yang berdiri di tepi Nil setiap pagi, matahari yang terbit bukan hanya fenomena alam. Ia adalah bukti bahwa seseorang sedang berjuang untuk mereka di tempat yang tidak bisa dilihat, sepanjang malam yang paling gelap. Betapa indah dan betapa beratnya menjadi manusia yang dipercaya untuk melakukan itu. Ramses II memerintah Mesir selama 67 tahun. Ia memiliki lebih dari 100 anak, membangun lebih banyak monumen dari Firaun manapun sebelum atau sesudahnya, menandatangani perjanjian damai pertama dalam sejarah, memerintah hingga usia sekitar 90 tahun, 3 kali lebih lama dari rata-rata orang di zamannya. Tapi angka-angka itu tidak menangkap siapa dia sebenarnya. Yang paling menakjubkan bukan apa yang ia bangun. Yang paling menakjubkan adalah bahwa di balik semua keagungan itu, di balik semua sistem kekuasaan yang begitu besar dan begitu canggih, ada seorang manusia yang suatu hari berdoa sendirian di tengah padang perang, yang memanggil nama ayahnya, Jang Takut. Sistem yang ia warisi, keilahian Firaun, ekonomi terpusat, kuil sebagai pusat kekuasaan, jaringan intelijen yang tak terlihat, semua itu adalah konstruksi yang sudah ada jauh sebelum ia lahir, dan akan terus berjalan jauh setelah ia mati. Tapi ia memilih untuk mengisinya dengan sesuatu yang tidak bisa dihafalkan dari buku teks. Karakter seorang manusia yang tahu bahwa ia fana, tapi memilih untuk bertindak seolah-olah warisannya tidak akan berakhir. Dan 3.200 tahun kemudian, saat kamu berdiri di depan Abu Simbel dan cahaya matahari 22 Oktober menyentuh wajah patungnya, kamu bisa merasakannya, bahwa ada seseorang di balik batu itu. Seseorang yang pernah hidup, pernah takut, pernah berdoa, dan memilih untuk tidak menyerah. Piramida bukan hanya kuburan. Ramses II bukan hanya nama di buku sejarah. Dan Mesir kuno bukan hanya bab yang harus dihafal untuk ujian. Mereka adalah cermin. Cermin yang, jika kamu berani cukup untuk menatapnya dengan jujur, akan menunjukkan padamu sesuatu tentang apa yang selalu diinginkan manusia. Untuk dikenang, untuk dilindungi, untuk percaya bahwa perjuangan mereka di malam yang paling gelap tidak sia-sia. Untuk percaya bahwa matahari akan terbit lagi. 3.000 tahun yang lalu, seseorang membangun ini untuk kamu temukan, dan kamu sudah menemukannya. Kalau perjalanan ini terasa berbeda dari sejarah yang biasa kamu pelajari, bagikan kepada seseorang yang menurutmu butuh merasakan ini juga. Tulis di komentar, bagian mana yang paling membekas. Sampai jumpa di video berikutnya.